kemudian belajar satu skill yang menurut aku oke banget untuk diterapkan kalau kamu tidak ingin direndahkan ya. Apalagi orang Indonesia yang menurut aku cenderung tuh kayak melihat lu tuh datang dari mana, lu tuh siapa, baru dia respect kamu. Karena aku tidak sangat menyukai konsep ini ya. Walaupun aku tidak melakukan hal itu, tapi orang lain banyak melakukan itu. Jadi kita harus live with it. Aku tuh kan orangnya tidak terlalu suka untuk direndahkan ya. Aku pernah sih record video tapi belum juga aku post tentang gimana menurutku aku itu punya inferiority complex. Jadi aku gampang merasa inferior. Aku ngelihat itu, aku merefleksikan ke diriku ya. Kenapa seperti itu ya, karena sebenarnya latar belakang aku yang datang dari keluarga kurang mampu ya. Bukan kurang mampu sih, lebih seperti miskin aja, nggak usah kurang mampu, mampu aja kita kok. Cuman miskin aja. Keluarga miskin dulunya, dan kemudian aku juga badanku pendek, secara fisik aku juga inferior gitu ya. Nah jadi akan lebih mudah untuk aku merasa inferior gitu. Walaupun sekarang dengan pencapaianku saat ini yang alhamdulillah secara pendidikan aku udah ya lumayan oke lah ya bisa sedikit dipandang, bisa menamati sampai jenjang S2, itu luar biasa banget pencapaiannya untuk aku yang datang dari keluarga miskin. Walaupun sekarang aku juga jadi ketua, jadi founder, tapi nggak jarang aku juga ngerasa masih agak ini kenapa sih orang memperlakukan aku kurang layak ya. Sampai kemudian mereka tahu aku siapa, mereka baru berubah gitu loh perlakuannya. Apakah ada yang salah dengan diriku? Aku pikir ya, aku sebenarnya punya reasonku sendiri yang aku proyeksikan, yaitu seperti aku kan badannya kecil, satu, kedua aku juga kerjaanku nggak dituntut untuk pakai baju yang formal, jadi aku pakai baju yang casual aja. Dan hal-hal kadang juga aku nggak dandan lah, kayak ya tergantung mood juga sih gue, hal-hal seperti itu. Nah aku kemudian belajar satu skill yang menurut aku oke banget untuk diterapkan kalau kamu tidak ingin direndahkan ya. Apalagi orang Indonesia yang menurut aku cenderung dia tuh kayak melihat lu tuh datang dari mana, lu tuh siapa, baru dia respect kamu. Sebenarnya aku tidak sangat menyukai konsep ini ya. Walaupun aku tidak melakukan hal itu, tapi orang lain banyak melakukan itu. Jadi kita harus live with it. Hal ini yang kemudian aku pelajari. Aku waktu itu kalau nggak salah googling kenapa sih orang merendahkan orang lain gitu. Satu, karena dia nggak tahu orang ini siapa gitu ya. Dia nggak tahu dia ngomong sama siapa gitu. Apalagi orangnya yang nggak ngasih tahu ini gue ini nih. Kemudian mereka cenderung merendahkan hanya melihat dari mungkin penampilan fisik atau apa yang dikenakan, kemudian memproyeksikan sesuatu. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan untuk orang menghargai kamu adalah kasih tahu kamu siapa, dari mana. Jadi orang akan tahu nih how they positioning themselves gitu. Jadi aku sadar misalnya kebanyakan orang yang kemudian merendahkan aku atau tidak memperlakukan aku selayaknya gitu ya, menganggap gue cuman kayak ya remah-remah kuaci. Soalnya aku pernah tahu aku kerja di NGO dan aku adalah manajer keuangan. Kemudian pas gue ke kantor pemerintahan, gue dibilang tukang kantin. Sialan banget tuh ibu-ibu PNS. Maaf PNS, ya ibu itu ya maksud gue. Iya dengan seragamnya, dan gue juga dengan baju gue yang kayak casual aja gitu kan. Ya nggak ada keharusan juga untuk gue memakai pakaian sebagaimana gitu loh. Dia bilang gini pas gue jalan, "Mbak tadi makan siangnya berapa?" Terus gue kayak, gue hiraukan aja, gue tetap jalan. Anjrit gitu ya, gue merasa terendahkan gitu kan. Gue kesana pengen tanda tangan kontrak, ngasih kontrak ke mereka, terus kayak diperlakukan seperti itu. What? Bukan gue merendahkan orang kantin ya, but tupoksi, maksudnya kerjaan gue bukan itu gitu loh. Even sekarang gitu, gue ngajar di kampus. Gue waktu itu habis olahraga kan biasanya nggak make upan ya. Terus aku nganterin surat gitu ke kampus. Pas gue masuk front office-nya, gue bawa surat. "Kak, ininya ada?" Gue tanya sama orang yang udah kontakan sama gue. Terus kata dia, "Kamu mau apa?" Tau gak sih nada-nada kayak orang front office yang dipikirnya lu adalah mahasiswa, terus dia kayak semena-mena. Karena gue dulu S1 juga di situ, terus gue sekarang ngajar. Baru gue kenalin diri gue, saya dosen, saya mau ngantar surat gini. "Oh iya bu," baru dia kayak gitu. Sebenarnya itu hal yang gak gue sukai dari orang Indonesia ya. Gue percaya lu tuh respect aja sama semua orang, siapapun itu, mereka berhak untuk diperlakukan dengan hormat gitu. Bukan lu dari siapa lu harus dihormati, enggak gitu menurut gue. Tapi kan gak semua orang kayak gitu. Ya perubahan seperti itu gue rasakan. Nah pas gue cari juga ya, bagaimana supaya orang tuh gak ngerendahin lu, yaitu introduce yourself, lu siapa. Apalagi untuk gue yang kayak ya penampilan gue kayak begini, tapi alhamdulillah kepercayaan, responsibility yang gue emban sekarang, gue sudah bisa jadi leader. Alhamdulillah sekali Allah mempercayakan itu. Tapi seringnya kan penampilan gue masih kayak begini nih. Makanya kadang tuh ya gue tuh memaksa diri gue untuk berpenampilan formal supaya gue nggak direndahin, paham gak sih?
Padahal that's not my cup of tea. Untuk pakai baju formal gitu nggak gue banget. Tapi kadang supaya bisa terlihat profesional ya gue terpaksa harus melakukan itu. Dan untuk memperkenalkan diri kamu itu penting sih, dimanapun kamu berada ya. Apalagi kalau lu orang-orang yang suka direndahkan, ya lu kasih tahu aja hal-hal yang oke dari lu siapa, lu apa gitu loh. Karena orang itu cenderung lebih menghargai orang lain kalau dia tahu orang lain itu siapa. Jadi itu salah satu tips gue untuk lu yang seringnya merasa kayak gue sering direndahin, sering gak dianggap. Buktiin, gue pernah kok ada di posisi kayak gue sebelumnya cuman admin. Pengalaman kerja gue cukup lumayan ya, karena gue dari S1 gue udah kerja dan itu profesional full time. Kampus gue itu gue kuliah malam, jadi pengalaman kerja gue 4 tahun kuliah itu gue udah kerja 4 tahun. Sekarang mungkin 8-9 tahun, jadi udah banyak. Terus udah banyak ketemu manusia-manusia di tempat kerjaan juga. Jadi nggak hal baru lagi sih menurut gue untuk ketemu berbagai macam orang. Gue pernah, ini orang baru nih ya di tempat kerja gue saat itu masih seorang staff. Awal-awal namanya dia pendatang, dia memperlakukan semua orang dengan baik. Orangnya fun banget, lucu, gue seneng ada dia. Sampai kemudian dia tuh berubah perlakuannya ke gue, kayak acuh tak acuh, ya nggak kayak dulu lagi deh. Di situ gue bertanya kenapa ya orang ini. Kemudian gue ngambil kesimpulan, dan menurut gue ini kesimpulan yang berdasar ya. Kayak nih orang sadar gue tuh cuma tukang suruh-suruh doang, namanya admin, kerjaan A B C D. Terus yaudah dia nggak terlalu butuh gue. Sampai kemudian mungkin ini cara Allah untuk berbaik kepada gue dan ngebantu gue adalah gue kemudian naik posisi, gue jadi manajer keuangan. Pas gue jadi manajer keuangan, terus semua di kantor tuh gue, lu ada pengadaan apa, lu ada urusan apa ke gue. Nih orang pas gue naik dan dia tahu gue tuh oh lumayan important nih orang di tempat ini, berubah guys, ya Allah, parah banget. Dia so baik gitu, dan gue kan udah di tahap kecewa ya sama dia. Nah pas dia ngebaik-baikin gue tuh ya sekadar aja gue set boundaries gue. Oh lu orangnya kayak begitu, ya udah gue memperlakukan seperti apa. Sebenarnya yang satu, kalau lu sering direndahkan, ya lu naikin value lu, itu hal pertama. Sebenarnya lu buktiin ke orang-orang itu lu nggak pantas untuk direndahin. Dan ini bukanlah perjalanan yang singkat ya, lu harus butuh proses. Dan yang kedua adalah di saat lu udah berubah, introduce yourself dimanapun lu. Jadi di saat ada orang-orang yang hanya menilai, memandang, memperlakukan orang lain berdasarkan lu anak siapa, lu kerjanya apa, lu dari mana, lu bisa bikin orang itu langsung menghargai lu in the very first place. Gitu sih yang pengen gue bagikan. Semoga ada yang bisa diambil dari sini. Dan teman-teman yang mungkin sering ngerasa direndahkan atau tidak dianggap, kita bisa. Dan sebenarnya juga penting untuk kita tidak melihat validasi diri kita dari orang lain gitu. Lu siapa, lu harus udah tahu value lu apa. Dan kalaupun ada orang lain yang mengucilkan kamu, memperlakukan kamu tidak dengan sebagaimana mestinya kamu diperlakukan, it just shows the quality of the person gitu. Itu cuma nunjukin nih orang-orang seperti apa. Sesimpel itu. Ya kalau bisa lu jauh-jauh juga kan sama orang-orang yang cuma memperlakukan orang lain berdasarkan lu siapa. Gitu sih ya menurut gua. Sekian dulu video kali ini, dan semoga gua lebih sering upload video dan insight-insight gue jujur gue suka ngomong, gue suka nyampein apa yang gue pikirin. Jadi gue seneng banget di saat YouTube gue naik dan gue punya platform untuk ngomong lebih banyak dan share apa yang sedang gue pelajarin. Jadi jangan lupa support channel ini, bantu juga channel gue untuk berkembang dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, serta jangan lupa komentar juga. Terima kasih banyak.